Kita semua pasti menyadari bahwa resesi ekonomi itu hal yang biasa atau normal dalam bernegara. Bahkan selama 75 tahun beragam resesi yang Indonesia sudah lewati. Namun jujur, efek COVID kali ini beda. Jangan underestimate. Dalam informasi Oktober 2019 setahun yang lalu, kita sudah menganalisa bahwa tahun 2020 dan tahun 2021 Indonesia akan mengalami pelambatan ekonomi. Turun ekonominya. Analisa kita ini kita infokan padahal dunia belum ada COVID. Namun kita sudah mengatakan ekonomi Indonesia tahun 2020 dan tahun 2021 akan mengalami tren melemah. Melemah karena orientasi kelola ekonomi negaranya memang tidak pro UKM. Sementara UKM di Indonesia tulang punggung 97% angkatan kerja. Di sini kita harus menyadari bahwa setiap negara itu beda-beda sifat alami ekonominya. Sayangnya kebijakan sejauh ini dari pejabat negara masih belum ke arah UKM. Itu yang menjadi alasan mengapa kita belum mengatakan ekonomi akan kuat Indonesia saat ini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa bro and sis, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kamu subscribe, kamu support kami untuk memberikan inspirasi untuk bro and sis. Ingat, subscribe itu gratis. Setuju? Klik subscribe sekarang juga. Selamat menonton. Halo bro and sis, kembali lagi di Rumah Inspirasi TV. Kali ini gue ketemu udah bro lah, jangan mas bro, udah bro Deki Anwar. Dia pakar ekonomi syariah dan udah S3 nih ya. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah wisuda atau masih lanjut nih? Mau wisuda lagi. Mantul. Udah mau wisuda, padahal umurnya masih muda nih. Masih 17 tahun. Salah. 30-an ya? 30 ya. Ya, 30-an lah. Oke, jadi kita sekarang mau bahas tentang apakah Indonesia bangkrut? Nah, kita tanya ke pakar ekonomi syariah. Jika bangkrut, apa yang harus kita lakukan? Jika tidak bangkrut, dan apa juga yang harus kita cari solusinya. Oke, bro and sis, simak terus pembicaraan hari ini tentang apakah Indonesia bangkrut. Oke, dah bro, mau nanya kita nih, bangkrut nggak Indonesia? Ya, wah ini pertanyaannya pertanyaan yang luar biasa ya. Langsung aja ini. Langsung to the point nih pertanyaannya. Apakah Indonesia bangkrut? Nah, ini jawaban dalam ekonomi itu, bro and sis ya. Itu ada yang disebut dengan istilah nggak kayak ilmu matematik lah. Ya, ada hitam putih, kalau 2 tambah 2 pasti 4. Tapi kalau dalam ilmu ekonomi 2 tambah 2 bisa jadi 22, bisa jadi 4 gitu ya. Ilmu ekonomi ya? Itu dalam ekonomi. Kenapa? Karena argumentatif sekali. Jadi kalau kita mengatakan Indonesia bangkrut, jawabannya maybe yes, maybe no. Nah, yang paling penting adalah apa argumen yang mendasari kita mengatakan itu bangkrut ya, atau apa argumen yang mendasari Indonesia masih fine aja gitu ya. Nah, di dalam analisis mengatakan Indonesia bangkrut ya, kita pasti harus mengacu kepada data ya. Nah, data inilah yang akan membuat sebuah kesimpulan nantinya apakah Indonesia berjalan ke arah kebangkrutan. Nah, biasanya para analis ekonomi itu mengumpulkan data-data yang vital ya, yang disebut dengan indikator makroekonomi. Salah satu diantaranya yang paling biasa kita kenal ada yang disebut dengan namanya nilai tukar rupiah, ada namanya indeks harga saham gabungan, kemudian nanti ada inflasi, ada cadangan devisa, kemudian ada tingkat likuiditas perbankan dan lain-lain. Patokannya itu ya? Itu beberapa indikator makroekonomi ya, indikator makroekonomi. Kemudian juga nanti ada rasio hutang terhadap PDB, kemudian juga ada tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan. Andai kan semua data ini disusun barengan gitu ya, kemudian bersamaan. Ya, disusun bersamaan dan kita lihat apakah ini angkanya baik-baik saja atau semuanya cenderung lebih parah atau semuanya cenderung naik. Nah, inilah nanti yang bisa kita simpulkan Indonesia ini bangkrut atau enggak. Ya. Nah, oke, itu mungkin awalnya ya, awal yang harus kita lihat. Indikasi itu. Indikasi makroekonomi. Nah,
Mungkinkah dunia resesi di tahun 2020 ini? Karena banyak negara yang dalam 2 kuartal pertumbuhannya negatif, di mana kita semua ketahui jika 2 kuartal pertumbuhannya negatif, dia dikatakan masuk ke dalam resesi. Kontraksi resesi kali ini tidak sering terjadi dalam perjalanan kehidupan berekonomi. Apakah ini termasuk kontraksi seperti Great Depression peristiwa 100 tahunan? Menurut saya tidak, karena sepertinya ada hal yang di luar kalkulasi normal bakal terjadi. Beberapa bidang saja yang dipukul karena mau dikuasai dalam tanda petik. Itulah analisa sementara dari si Bosman ini. Data lengkapnya masih dikumpulkan. Kita lanjut. Resesi kalau 2 kuartal turun dilanjutkan dengan 4 kuartal ini masuk krisis ekonomi karena 1 tahun minus. Lalu kalau terus berlanjut menjadi depresi ekonomi namanya. Dan kalau berlanjut menjadi 2-3 tahun kemudian itu bisa menjadi atau dikatakan Great Depression. Resesi kali ini mungkin bukan termasuk kategori 100 tahunan, tapi ini bisa menjadi sampai kategori krisis alias sampai pertengahan 2021 belum bergerak naik banyak ekonomi Indonesia. Kalau saya saat ini nggak berharap banyak dengan kelolaan yang ada saat ini. Banyak old mind dan old system yang dipakai yang mudah-mudahan di tahun 2024 bisa dilibas mereka semua. Kemarin saya berdiskusi dengan saudara saya, seorang pengusaha retail barang mewah seperti jam tangan dan high fashion lainnya. Bisnisnya bisa dikatakan tidak ada kompetitornya di pasar creme de la creme di Indonesia. Pasarnya hanya mungkin 0,1% populasi. Di pasar creme de la creme, top 0,1% manusia ini tidak kenal kata resesi, tidak kenal kata depresi, tidak kenal kata Great Depression. Mereka tidak kenal apapun karena mereka emang gak ada matinya uangnya. 7 turunan, 6 tanjakan, 5 tikungan, duitnya gak bakal habis karena sistem bisnisnya mengakar. Saudara saya tadi main di pasar tersebut. Dia adalah sedikit dari manusia Indonesia yang omset bisnis penjualan per tahunnya di atas 50 triliun rupiah. Yang mengejutkan adalah top 0,1% manusia Indonesia selama pandemik ini tidak belanja atau mengurangi belanjanya. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun dirinya berbisnis, bisnisnya drop turun. Di mana 2 resesi yang lalu bisnisnya tetap tumbuh. Di masa normal tumbuhnya stabil 15%-an per tahun selama 30 tahun kecuali kali ini. Inilah mengapa saya mengatakan kontraksi ekonomi kali ini beda. Apa yang terjadi di negara yang resesi? Tersering adalah investor menahan uang untuk masuk ke bisnis baru. Pasar belanjakan uangnya hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertama yang terbanyak. Sebagian mungkin untuk kebutuhan kedua. Belanja kebutuhan ketiga atau barang mewah, liburan, perjalanan jauh itu jauh berkurang. Perkiraan kita akan resesi di Indonesia yang kuartal kemarin minus 5,3%, minus paling top naiknya adalah 2,3% alias masih minus 2% ekonomi Indonesia di kuartal berikutnya dan Indonesia masuk resesi. Itu diumumkan kira-kira mungkin Oktober nanti, paling telat November. Padahal kuartal ketiga itu selesainya September. Biasa itu 1-2 bulan baru laporan hitung-hitungan. Pasti itu biasa itu. Jadi pasti Indonesia resesi. Lalu bagaimana kuartal terakhir tahun ini? Nah, ini menarik. Yang kita harus analisa karena COVID per hari ini bulan September bisa 3.500-an terpapar per harinya. Di mana mungkin sampai akhir tahun angka terpapar COVID bisa 500 ribuan datanya. Ini akan menahan perilaku bukan hanya top 0,1% populasi untuk belanja, invest atau spending, tetapi top 1%, top 3%, dan top 10% populasi di mana mereka adalah manusia well informed dan well education. Mereka sangat baik informasi dan sangat terdidik. Mereka memilih diam, silent mode dalam ekonomi secara masif. Sementara kita tahu mereka adalah merupakan pemegang 70% perputaran ekonomi di luar belanja negara. Pasar Indonesia itu adalah 1.000 billion dolar. APBN Indonesia 180 billion dolar. Sisanya swasta ya. Jadi yang berapa? Yang 820 billion itu swasta. Kita mayoritas dari swasta mengurangi geraknya. Ekonomi makronya tidak tumbuh. Jadi kemungkinan di kuartal keempat pertumbuhannya masih negatif. Dan ini resesi yang makin dalam. Pastinya dalam waktu beberapa bulan ke depan akan banyak pengangguran. Pastinya pengusaha pendapatannya turun. Pastinya daya beli masyarakat turun. Ini yang bahaya. Daya beli turun. Terus kita bagaimana? Inilah tantangan bagi saya secara pribadi. Jangan sampai kita hanya teriak-teriak tapi tidak kasih solusi yang solutif ala Butejo. Kita tetap konsisten membantu UKM. Anda kalau punya produk tertentu ingin produknya terjual cepat, ada 2 strategi yang paling umum dilakukan. Beriklan dan membangun reseller. Anda pastinya sudah kerepotan dengan produk. Sulit untuk bisa punya keterampilan beriklan, advertising, buat copywriter, pasang SEO Google, Facebook Ads, IG Ads, dan banyak lagi cara promosi dan jualan. Jadi harus ada solusinya. Ambil gini,
kita harus lihat data-data ini. Jadi kalau kita mau bilang Indonesia itu bangkrut, maka kita harus lihat data-data ini. Tadi yang udah kita sampaikan. Yang paling pertama ada data rupiah ya, nilai tukar rupiah. Ini Indonesia nih masih relatif stabil ya, di angka 14.000. Kita bikin simpel ya. Oke. Nanti biar nggak pusing nih, Ya, Bro Ensis. siap. Jadi 14.000 itu stabil lah Indonesia ya, nggak sampai angka 20.000 semacam. Itu aman, dari sisi rupiah aman. Kalau 20.000 nggak aman. Oh itu berbahaya. Berbahaya. Kalau Oke. 14.000 masih aman. Masih aman lah, karena memang relatif kita di 14.000. Ya. Kemudian juga harga saham-saham kita udah mulai naik lagi. Nah, ini yang Contohnya? kedua. Contohnya sekarang tuh ISG ada di 5.000. Nah, saham-saham perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, seperti Telkom. Nah, itu relatif aman sekarang Aman, ini ya. Jadi otomatis kinerjanya bagus gitu. Nah, itu indikator yang kedua. Nah, cuman kita nih agak susah itu di tingkat pengangguran loh. Tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Nah, ini menurut data-data nih itu peningkatannya cukup signifikan, cukup tinggi. Pengangguran ada yang memprediksi sampai 6 juta, 12 juta. Kemudian kemiskinan itu naik 4,7 juta orang. Nah, ini yang dampak ya kalau kita lihat nih di kondisi corona seperti ini. Jadi semuanya sebenarnya itu Indonesia masih aman ya, terkategori aman. Jadi kita nggak berani dibilang Indonesia mau bangkrut gitu ya. Walaupun bro dan sis ini negara kita nggak punya uang sekarang nih. Kosong nih, bro. Iya, ini uangnya nggak ada nih. Kenapa? Karena kan 80% uang Indonesia itu dari pajak. Pajaknya dari mana? Pajaknya dari masyarakat, kegiatan ekonomi. Nah, pertanyaan kita kan 3 bulan terakhir nih kegiatan ekonomi kita nih nggak jalan ya, otomatis penerimaan pajak pemerintah itu berkurang. Nah, tentunya pemerintah nggak bisa belanja, nggak bisa ngasih bantuan. Mau tidak mau minjem gitu kan. Makanya kemarin banyak sekali program negara minjem ke luar negeri dalam bentuk surat hutang, menerbitkan surat hutang atau ke lembaga-lembaga negara, atau minjem ke Bank Indonesia. Kemarin Bank Indonesia loh ngasih uang 360 triliun loh untuk membiayai yang tadi tuh, yang miskin, yang pengangguran. Nah, itu kebanyakan sekarang dari hutang sih. Jadi tetap beresiko. Pemerintah pinjam ke Bank Indonesia. Ya, walaupun bahasanya tanggung sih, berbagi resiko. Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya resiko Indonesia ini lebih kepada uangnya nggak ada sebenarnya, gitu ya. Uangnya nggak ada. Tapi secara umum sih kinerjanya bagus, gitu. Kinerjanya bagus. Kenapa? Karena Indonesia ini ngandelin apa yang disebut dengan konsumsi domestik. Konsumsi domestik tuh ya masyarakat Indonesia ini kan banyak. Nah, mereka inilah yang belanja dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi. Beda kita dengan Singapura. Kalau Singapura kan mengandalkan sektor jasa bukan konsumsi. Makanya dia bisa down sampai minus 43%. Kita kan cuma minus di angka 5%. Jadi Singapura sekarang gigit jari nih sekarang. Oh ya, dia udah officially resesi ya sama Korea Selatan tuh berdua. Kalau Indonesia masih belum secara official belum. Jadi belum Korea resesi. Selatan karena dia jasa juga ya. Kebanyakan seperti itu. Entertain kali ini. Entertain mereka itu, kemudian juga wisata ya, sama kayak Singapura. Singapura kan kayak gitu. Kalau Indonesia ini sebenarnya nggak ngandelin sektor itu ya. Dia ngandelin sektor konsumsi orang masyarakatnya aja. Masyarakat aja. Iya, jadi selama ini kan juga terjadi di 2008 kemarin. 2008 orang pada resesi, Indonesia nyantai-nyantai aja karena memang konsumsi domestiknya bagus. Kecuali yang 98 ya. Nah, 98 tuh memang kita tuh masih mismanagement lah ya dari sisi keuangan gitu, dan itu ada analis juga itu sengaja sih dibuat seperti itu oleh pihak-pihak tertentu. Tapi menurut Dabro ya, pakar ekonomi kita masih bisa membackup nggak dengan keadaan seperti ini? Sebenarnya gini ya, kekuatan ekonomi Indonesia, jadi Indonesia ekonominya bisa masih survive kayak sekarang itu kan tergantung konsumsi masyarakatnya. Jadi tidak terlalu berperan sih sebenarnya analis ya. Analis ini pakar-pakar ekonomi ini ya sekedar memberikan pendapat, tapi ya nggak akan memberikan efek kalau masyarakatnya tidak konsumsi tadi. Nah, pertanyaannya masyarakat ini nggak punya uang karena kan banyak yang pengangguran, banyak yang kemiskinan. Iya. Oleh karena itu tuh, Bro and Sis, sekarang nih kita digalakkan untuk kalau dari sisi formal pemerintah menggalakkan subsidi. Makanya kita nanti bentar lagi pegawai swasta yang gajinya di bawah 5 juta itu kan dikasih subsidi kan, 600.000. Nah,
kemudian sebelumnya dikasih bantuan langsung tunai. Itu sangat penting loh bro and sis, supaya orang mau belanja lagi. Oh, Nah kemudian yang kedua itu dari pemerintah. Yang kedua nih yang penting nih untuk kita semua. Kita kan kalau kita kan nggak termasuk pemerintah nih yang bisa membuat kebijakan itu. Tapi bisa nggak kita bantu kondisi Indonesia? Bisa. Gimana caranya? Ya kita melaksanakan charity, ya, memberikan infak, sedekah, zakat. Nah itu harus kita galakkan loh sekarang. harus digalakin gitu. Ya betul, itu penting, apalagi kita nih yang muslim ya, yang muslim kan kita ada zakat, ada infak, ada sedekah, ya, ada wakaf. Nah bro and sis yang punya uang lebih nih, biasanya kalau di waktu normal kita infaknya 10.000, sebaiknya kalau di waktu resesi ini 20.000, jadi ditingkatkan tuh infak sedekahnya. Supaya apa? Supaya menghidupkan konsumsi tadi. Orang-orang yang kita kasih uang 20.000 dia bisa belanja beli bakso, orang tukang bakso dapat pendapatan. Nah itulah yang membantu ekonomi Indonesia saat ini. Sebenarnya itu ya, pemutaran uang di masyarakat. Betul sekali. Jadi itu yang sangat penting. Jadi kalau kita bilang Indonesia bangkrut, pondasinya kuat karena ada masyarakat di situ yang konsumsi domestiknya. Karena kita nggak ngandelin sektor biasa ya. Makanya kayak online itu kayak dari Cina, dari mana itu pasar serangannya itu ke Indonesia ya? Ke Indonesia, benar. Karena Indonesia ini konsumsi konsumsi saya bilang ada ya kayak Shopee, terus JD itu kan luar negeri semua tuh bro. Ya. Alibaba Group ya. Ya, jadi mereka itu fokusnya ke Indonesia karena memang pasar Indonesia itu konsumtifnya bagus gitu. Ya, betul. Orang Indonesia ini lebih konsumtif sebenarnya. Makanya persentase entrepreneur kita kan kurang ya. Ya, kurang. Jadi, itu bro. Nah, ini bro, solusinya bagi kita seorang entrepreneur untuk bisa bertahan di dalam bisnisnya. Oke. Gini, solusinya nih sebagai entrepreneur nih. Pertama, kuncinya ada di